Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, videonya kalau yang bisa ditampilkan silakan ditampilkan ya. Suaranya Pak Guru jelas? Jelas, Pak. Oke, mic-nya dibuka dulu enggak Bapak mic-nya? Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, tetap sehat kan kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau masih diberi kesehatan ya, zaman pandemi seperti ini. Tetap selalu jaga kesehatan, jaga imunitas ya, jangan lupa ya 5M. Oke ya. Yang pertama baik sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Kalian harus tetap selalu semangat walaupun kita belajar di masa pandemi ya, di rumah. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa ya, jangan bepergian kemana-mana kalau tidak terlalu penting ya. Harus tetap semangat. Tetap berprestasi di masa pandemi ya. Oke, Pak Guru absen dulu ya. Yang pertama, Atwa hadir. Oke, Zamira. Hadir. Laudia. Hadir. Rahmat. Hadir. Rizky Firmansyah. Hadir. Nafisa. Nafisa? Dengar suara Pak Guru? Karina. Apriyatun. Oke ya. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang ikhtiar, tawakal, dan syukur ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan dalil tentang sifat ikhtiar, tawakal, dan syukur. Jadi nanti kalau setelah kalian pembelajaran, kalian nanti harus mampu menunjukkan dalil tentang sifat ikhtiar, tawakal, dan syukur. Yang kedua, menjelaskan pengertian sifat ikhtiar, tawakal, dan syukur. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat ikhtiar, tawakal, dan syukur. Dan yang keempat, menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji, tawakal, ikhtiar, dan syukur ya. Nah, Pak Guru sekarang mau kasih ilustrasi dulu nih. Nah, mic-nya dibuka. Untuk gambar yang pertama, perhatikan gambar ya. Gambar yang pertama itu orang sedang ngapain? Ini yang ini nih. Orang sedang ngapain? Mendorong apa itu? Batu. Oh, mendorong batu. Ya, itu mendorong batu. Itu bisa dianalogikan orang sedang berusaha apa itu? Itu kan kelihatan sulit. Nah, yang dilakukan itu bisa mencontohkan perbuatan apa itu? Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ya, sesulit apapun harus tetap berikhtiar. Ya, itu waktu semono gedene itu ya, didorong. Itu. Nah, yang kedua yaitu gambar orang sedang apa yang ini nih? Berdoa. Berdoa ya, atau sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang bawah itu sama, itu sedang istilahnya setelah kita berikhtiar, kemudian kita bertawakal ya. Semua yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah.
Itu ya, itu hanya sebagai ilustrasi. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Pengertian dari ikhtiar ya. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Ya, tuh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu hal dengan apa ya, untuk yang kita kehendaki ya. Jadi misalkan kalian sebagai seorang pelajar, kalian merasa tidak bisa tentang suatu pelajaran. Kalian itu harus berikhtiar atau berusaha dengan sungguh-sungguh bahwa kalian nanti bisa dengan pelajaran tersebut. Ya, paham? Paham anak-anak? Paham. Nah, ya, jadi kalian jangan cuma berpangku tangan, istilahnya tidak ada usaha, malah nanti ujung-ujungnya kalian tidak bisa melakukan apa-apa ya. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya ikhtiar, yaitu usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Nah, ini nanti kaitannya ini dengan tawakal nanti ya, yang kedua ya. Itu pengertian daripada ikhtiar ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang dalil ikhtiar. Ya. Dalil ikhtiar yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ya. Jadi jelas dalam ayat ini Allah menerangkan kita itu wajib berikhtiar, wajib berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan ya. Jadi kita harus benar-benar berusaha, tidak boleh berpangku tangan. Apalagi pada saat sekarang, zamannya pandemi, kalian tidak boleh hanya tidur-tiduran di rumah, males-malesan, HP-nya digunakan untuk hal-hal yang tidak positif, ya. Itu jangan seperti itu. Jangan menjadi generasi, apa anak-anak biasanya yang tren sekarang? Generasi rebahan. Nah, ya. Kamu tuh jangan jadi generasi rebahan. Harus jadi generasi yang selalu punya prestasi. Ya, slogannya itu tetap berprestasi di masa pandemi. Ya. Nah, ini ada bentuk ya. Bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Ya. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Ya. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Jadi kalian kalau belajar jangan hanya ketika ada tugas dari Pak Guru atau Bu Guru. Walaupun tidak ada tugas, kalian harus rajin belajar minimal. Kalau kita pelajaran akidah akhlak ya dibaca ya bukunya di rumah. Jadi nanti ketika ada tugas, kalian juga pernah membaca. Ya. Memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Maksudnya itu kita tidak boleh bersikap sombong atau kita bersikap acuh kepada yang lain, atau kita kadang kalau anak-anak biasa kalian ngeblok sana ngeblok sini, jadinya kan di sini disukai di sana tidak disukai. Jadi sebagai seorang siswa kalian harus bersikap yang sewajarnya seorang siswa ya. Itu
Semangat dalam melakukan pekerjaannya. Ini semangat di rumah ya harus semangat. Kalau disuruh orang tua untuk melakukan suatu pekerjaan, kalian harus melaksanakannya dengan ikhlas dan dengan penuh semangat. Ya, nanti kalau kamu sudah besar, kalian sudah bekerja, juga harus selalu bersemangat. Yang selanjutnya, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Ya, jadi tidak pernah berputus asa. Seperti itu ya. Kalian harus selalu bersemangat dan selalu optimis. Ini sama, ini contohnya ya. Contohnya itu kamu bisa baca ya. Giat dan bersemangat dalam berusaha. Tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap kita ya. Pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Tidak mudah putus asa. Jeli melihat peluang dan kreatif. Tuh. Bisa dibaca anak-anak? Bisa. Bisa ya. Mas Rizky, mic-nya dimatikan dulu. Nah, selanjutnya itu yang tadi untuk ikhtiar bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Ya. Sekarang kita ke yang berikutnya yaitu tawakal. Ya. Pengertiannya tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam hal ini, menyerahkan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ada keterkaitan dengan tadi sifat tadi apa? Sifat apa? Ikhtiar ya. Dengan sifat ikhtiar tadi. Jadi ketika kita sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin kita berikhtiar, yang selanjutnya yaitu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru boleh berikhtiar dulu, baru bertawakal. Jangan kita belum berusaha apa-apa, sudah bertawakal, sudah menyerahkan urusannya kepada Allah. Padahal tadi sudah jelas dalilnya, yaitu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali mereka merubahnya sendiri. Ya. Jadi kita harus berikhtiar dulu, semampu kita, sekuat kita, nanti Allah yang akan menentukan. Ya, seperti itu ya anak-anak. Dalilnya ya. Dalilnya yaitu firman Allah surat Al-Maidah ayat 23. Ya. Pak Guru bacakan ya, kalian dengarkan. Tugasnya nanti ya kalau sudah diterangkan seluruhnya oleh Pak Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladina yakhufuna an'amallahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum 'alibuna wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya. Artinya berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya. Jadi inilah yang namanya bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada contohnya ya.
Manusia harus menyadari bahwa dirinya itu lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa ia harus bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Jadi ada keterkaitan ya antara ikhtiar dengan tawakal. Jadi ketika kita berikhtiar, ketika kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, kita kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan belum apa-apa sudah menyerah, tidak optimis ya. Kalian harus selalu optimis. Kalian sudah rindu kan dengan sekolahan kalian? Sudah rindu belum? Sudah. Nah, sudah rindu, sudah ingin masuk ya? Iya, Pak. Ya, jadi kita berpengalaman seperti ini. Kalau tidak ada pandemi, mungkin kita tidak kenal yang namanya Zoom, yang namanya Google Meet ya. Diambil positifnya. Nah, sekarang dampak positif dari tawakal. Meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah bertawakal, kita insya Allah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah itu semakin meningkat. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya. Jadi kita tidak gerusa-gerusu, tidak selalu berpikiran yang tidak-tidak. Kalau semua urusan sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi beban pikiran itu otomatis karena urusan kita setelah kita berusaha sudah kita serahkan kepada Allah, karena semua yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi hati kita tenang, tidak banyak pikiran ya. Mengurangi kejahatan dan tindak kriminal ya. Biasanya orang kalau yang berbuat kejahatan atau kriminal yang merampok itu karena merasa kurang puas dengan apa yang mereka miliki. Ya, itu. Memperoleh keteguhan hati, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dampak positif dari bertawakal. Nah, sekarang yang ketiga, sifat terpuji, yaitu syukur. Nah, bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya. Kita harus berterima kasih. Jangan kita bersikap sombong. Nyonek orang kayak gini orang berhasil. Itu jangan. Ya kan? Nyonek orang sinau geto, bendina nyong orang mungkin nyong orang yang cici. Tidak seperti itu. Kita berikhtiar, kita bertawakal, setelah dikabulkan oleh Allah, kita bersyukur. Ya, jangan kita menjadi orang yang sombong. Jangan sampai kita istilahnya nek udunyung ya orang berhasil, itu jangan seperti itu ya. Itu kita wajib bersyukur. Nah, ini ada dalilnya. Dalil tentang perintah bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni udkurkum fashkuruli wala takfurun. Ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Tuh. Sekarang Pak Guru tanya, ya, lawan katanya dari bersyukur itu apa? Ya, ada yang tahu?
lawan kata dari syukur. Kufur, Pak. Kufur. Iya, Zamira tuh. Kufur. Ya. Bersyukur. Lawannya itu kufur atau mengingkari nikmat dari Allah. Itu tidak boleh ya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim itu dilarang kufur nikmat, tapi harus syukur nikmat ya. Ini ciri-ciri perilaku syukur. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Jadi anak itu kita jangan terlalu banyak mengeluh. Apalagi kalau kamu pulang sekolah, biasanya kamu itu langsung buka, tutup nasi, tutup makanan. Dilalah, hari itu masaknya ibu kamu itu tidak sesuai dengan selera kamu. Kamu langsung marah-marah. Itu tidak boleh ya. Apapun yang diberikan, kita harus bersyukur. Berarti rezeki kita hari ini adalah ya itu. Ya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil ya. Yang kadang kita lupa yaitu soal kita bernafas. Bernafas itu suatu kenikmatan. Coba kamu ke bengkel, motor kamu gembes, bayarnya 1.000 sekali mompa. Nah, sekarang coba kamu tidak diberi nafas 1 menit saja. Megah-megah apa ora? Iya kan? Nah iya, makanya kita harus selalu bersyukur. Coba kalau setiap tarikan kamu disuruh bayar 1.000 lah, dalam sehari semalam kamu mau bayar berapa kepada Allah? Ya kan? Makanya cukup dengan alhamdulillah ya. Mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kamu ranking 1. Nah, kamu di kelas membagikan permen 1. Ini syukuran saya. Kemarin ranking 1. Nah, jadi kamu berbagi kebahagiaan dengan orang lain ketika kamu mendapatkan rezeki atau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keterkaitannya yang di bawah. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada dirinya atau kepada kita ya. Itu. Nah, bersyukur itu menjadi 3 bagian. Coba Adwa, yo. Kalau bersyukur dengan lisan itu bagaimana? Ayo Adwa, dibuka mic-nya enggak apa-apa. Ayo. Gimana Pak? Kalau kita ini kan bersyukur ada 3 bagian, dengan lisan, dengan perbuatan atau dengan hati lah. Kalau dengan lisan itu kita apa? Minimal apa yang kita lakukan? Mengucapkan alhamdulillah. Ya, bagus, pinter. Sekarang yang kedua, bersyukur dengan perbuatan atau badan. Contohnya Jamira. Ayo. Ayo Jamira. Ayo. Kita bisa dengan sujud syukur. Ya, atau kita bisa dengan melakukan perbuatan yang baik. Ya. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan hati, bahwa ya kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah setelah diberi kenikmatan ya. Kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Ya, yang pertama ikhtiar secara bahasa artinya memilih ya atau usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Bertawakal yaitu
menyerahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Nah, adapun syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah suatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Ya, itu jadi semua ketiga ini ada keterkaitannya ya. Itu. Oke, tugas ya untuk kalian di rumah, silahkan buat peta konsep. Ya. Kalian tulis bersyukur, berikhtiar, pengertian, dalil, contoh. Kemudian sebelahnya bertawakal, pengertian, dalil, contoh. Dan yang bersyukur juga seperti itu ya. Silakan nanti Pak Guru tunggu tugasnya sampai jam 12. Kalian foto, kalian kirim ke Pak Guru lewat grup WA ya. Dan kemudian juga nanti ada penilaian sikap. Silakan nanti Pak Guru share di Google Form, kalian isi ya, dan kalian kirim ke Pak Guru kembali. Ya, itu untuk pelajaran hari ini. Ya, silakan kalian nanti di rumah belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kalau tidak penting sekali, kalian jangan pergi keluar rumah. Ya. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan belajar tentang sikap sabar dan juga sikap qanaah. Ya, itu. Silakan kalian pelajari di rumah untuk pembelajaran minggu depan ya. Kalian di rumah jangan suka keluyuran toh. Kalian harus tetap belajar sebagai siswa yang hebat, bermartabat. Ya. Siap anak-anak? Siap? Ya dibuka dulu kalau ngomong. Jadinya Pak Guru dengar. Siap ya? Di rumah harus selalu belajar, harus selalu berprestasi di masa pandemi ya. Itu ya, semoga pembelajaran kita hari ini penuh manfaat ya, barokah ya, untuk kita semua. Kita bisa bertemu kembali minggu depan, tetap menggunakan Zoom ya, karena masih pandemi dan belum ada izin untuk tatap muka. Jadi ya, walaupun tidak tatap muka ya, kalian di rumah jangan malah pergi-pergi. Silakan kalau ada tugas dari sekolah yang mungkin di-share lewat grup WA, silakan kalian kerjakan, nanti kalian kirim ke sekolahan. Ya, jangan sampai tugas kalian menumpuk. Nanti kalau mau mengerjakan jadinya malas. Oke. Ya, siap anak-anak? Ya, ditumpuk tugasnya, jangan cuma dilihat. Ya, jadi terima kasih untuk perhatiannya hari ini ya. Tugas-tugasnya yang tadi untuk peta konsep, untuk mengerjakan soal, silakan dikerjakan dan nanti tak tunggu Pak Guru. Silakan dikirim yang Google Form. Nah, kalau yang difoto silakan dikirim melalui grup WhatsApp kelas kita ya. Jangan salah ya. Nanti malah ke kelas tetangga ya, kesasar. Ya, seperti itu ya. Selalu jaga kesehatan di masa pandemi, ingat 5M ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya. Pak Guru ucapkan beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan tugasnya dikerjakan ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan belajar ikhtiar, tawakal, dan syukur ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan dalil tentang sifat ikhtiar, tawakal, dan syukur. Jadi nanti kalau setelah kalian pembelajaran, kalian nanti harus mampu menunjukkan dalil tentang sifat ikhtiar, tawakal, dan syukur. Yang kedua, menjelaskan pengertian sifat ikhtiar, tawakal, dan syukur. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat ikhtiar, tawakal, dan syukur. Dan yang keempat, menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji, tawakal, ikhtiar, dan syukur ya. Yang selanjutnya yaitu tentang dalil ikhtiar. Ya. Dalil ikhtiar yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Nah, ini ada bentuk ya. Bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Ya. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Ya. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Jadi kalian kalau belajar jangan hanya ketika ada tugas dari Pak Guru atau Bu Guru. Walaupun tidak ada tugas, kalian harus rajin belajar minimal. Kalau kita pelajaran akidah akhlak ya dibaca ya bukunya di rumah. Jadi nanti ketika ada tugas kalian juga pernah membaca. Ya. Memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Maksudnya itu kita tidak boleh bersikap sombong atau kita bersikap acuh pada yang lain atau kita kadang kalau anak-anak biasa kalian ngeblok sana ngeblok sini. Jadinya kan di sini disukai di sana tidak disukai. Jadi sebagai seorang siswa kalian harus bersikap yang sewajarnya seorang siswa ya itu semangat dalam melakukan pekerjaannya. Ini semangat di rumah ya harus semangat. Kalau disuruh orang tua untuk melakukan suatu pekerjaan kalian harus melaksanakannya dengan ikhlas dan dengan penuh semangat ya. Nanti kalau kamu sudah besar kalian sudah bekerja juga harus selalu bersemangat. Yang selanjutnya tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan ya. Jadi tidak pernah berputus asa seperti itu ya. Kalian harus selalu bersemangat dan selalu optimis. Ini sama, ini contohnya ya. Contohnya itu kamu bisa baca ya. Giat dan bersemangat dalam berusaha. Tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap kita ya. Pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Tidak mudah putus asa. Jeli melihat peluang dan kreatif. Tuh. Yang berikutnya yaitu tawakal. Ya. Pengertiannya tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam hal ini, menyerahkan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhufuna an'amallahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya. Nah, sekarang dampak positif dari tawakal. Meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah bertawakal, kita insya Allah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah itu semakin meningkat. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya. Jadi kita tidak berusaha-berusuh, tidak selalu berpikirannya tidak. Kalau semua urusan sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengurangi beban pikiran itu otomatis karena urusan kita setelah kita berusaha sudah kita serahkan kepada Allah. Karena semua yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hati kita tenang, tidak banyak pikiran ya. Mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Ya biasanya orang kalau yang berbuat kejahatan atau kriminal yang merampok itu karena merasa kurang puas dengan apa yang mereka miliki. Ya, itu. Memperoleh keteguhan hati, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak positif dari bersyukur, berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni udkurkum fashkuruli wala takfurun ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Ini ciri-ciri perilaku syukur, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Jadi cari anak kita jangan terlalu banyak mengeluh. Apalagi kalau kamu pulang sekolah, biasanya kamu itu langsung buka tutup nasi, tutup makanan. Dilala, hari itu masaknya ibu kamu itu tidak sesuai dengan selera kamu. Kamu langsung marah-marah, itu tidak boleh ya. Apapun yang diberikan, kita harus bersyukur. Berarti rezeki kita hari ini adalah yang itu. Ya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil ya. Yang kadang kita lupa yaitu soal kita bernafas. Bernafas itu suatu kenikmatan. Coba kamu ke bengkel motor kamu gembes, bayarnya 1.000 sekali pompa. Nah, sekarang coba kamu tidak diberi nafas 1 menit saja. Megah-megah apa pernah? Iya kan? Nah iya, makanya kita harus selalu bersyukur. Coba kalau setiap tarikan kamu disuruh bayar 1.000 lah dalam sehari semalam, kamu mau bayar berapa kepada Allah? Ya kan? Makanya cukup dengan alhamdulillah ya. Mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kamu ranking 1. Nah, kamu di kelas membagikan permen 1. Ini syukuran saya, kemarin ranking 1. Nah, jadi kamu berbagi kebahagiaan dengan orang lain ketika kamu mendapatkan rezeki atau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keterkaitannya yang di bawah. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada dirinya atau kepada kita ya. Itu. Nah, bersyukur itu menjadi 3 bagian. Coba Ajwa, yo. Kalau bersyukur dengan lisan itu bagaimana? Ayo Ajwa, dibuka mic-nya enggak apa-apa. Ayo. Gimana Pak? Kalau kita ini kan bersyukur ada 3 bagian, dengan lisan, dengan perbuatan atau dengan hati lah. Kalau dengan lisan itu kita apa? Minimal apa yang kita lakukan? Mengucapkan alhamdulillah. Ya, bagus, pinter. Sekarang yang kedua, bersyukur dengan perbuatan atau badan, contohnya Jamira. Ayo. Ayo Jamira. Ayo. Kita bisa dengan sujud syukur. Ya. Atau kita bisa dengan melakukan perbuatan yang baik. Ya. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan hati. Ya, kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah setelah diberi kenikmatan. Ya. Kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Ya, yang pertama ikhtiar secara bahasa artinya memilih ya atau usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Bertawakal yaitu menyerahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Nah, adapun syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah suatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Ya, itu jadi semua ketiga ini ada keterkaitannya ya. Itu. Terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya. Pak Guru ucapkan beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yo. Alhamdulillah.